Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu sebuah barang melintasi perbatasan negara kita? Nah, di Explainer kali ini, kita bakal membedah rahasia di balik aturan-aturan kompleks dan perbatasan tak kasat mata yang mengatur semua lalu lintas perdagangan di Indonesia. Kita akan kupas tuntas konsep kepabean ini dengan cara yang gampang dimengerti, terstruktur, dan pastinya seru banget buat diikutin. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari sudut pandang geografis yang paling luas tentang batas wilayah negara kita, terus pelan-pelan kita zoom in ke area pelabuhan, aturan ketat bongkar muat kargo, lokasi penyimpanannya, sampai akhirnya kita bahas gimana sih pemerintah ngitung tarif bea masuk, bahkan untuk sekedar satu karung gula pasir. Kita langsung masuk ke bagian pertama, batas wilayah pabean Indonesia. Mari kita lihat dari sudut pandang geografisnya dulu. Coba tebak, di mana sebenarnya batas perdagangan Indonesia itu berakhir? Kelihatannya gampang ya. Anda mungkin mikir, oh, pengawasan bea cukai itu paling cuma ada di garis pantai, tempat kapal bersandar, atau di pintu kedatangan bandara aja. Tapi realitas hukumnya tuh jauh membentang melampaui apa yang bisa kita lihat dari tepi pantai loh. Skalanya itu benar-benar luar biasa masif. Apa yang disebut sebagai daerah pabean itu ternyata bukan cuma daratan fisik aja. Wilayahnya membentang mencakup daratan, perairan, ruang udara di atasnya, dan bahkan meluas sampai ke tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE hingga batas terluar 350 mil dari landas kontinen kita. Luas banget kan? Jadi, poin krusial yang harus kita pegang di sini adalah membedakan dua istilah penting ini. Di satu sisi, ada yang namanya daerah pabean. Ini ibarat wilayah makro yang menaungi seluruh kedaulatan negara kita dari ujung udara sampai ke dasar laut. Nah, di sisi lain, ada kawasan pabean. Ini adalah zona mikro yang dijaga super ketat di dalam sebuah pelabuhan laut atau bandara, tempat di mana lalu lintas barang itu secara fisik terjadi. Lanjut ke bagian kedua, masuk ke kawasan pabean. Kita ibaratkan ini seperti memasuki zona terlarang. Begitu ada kapal atau pesawat yang masuk ke dalam kawasan mikro ini, wah, aturannya langsung berubah drastis. Ini benar-benar zona eksklusif. Begitu barang menyentuh kawasan ini, mereka secara resmi dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan absolut dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokoknya nggak ada satu barang pun yang bisa bergerak atau keluar tanpa izin resmi dari mereka. Masuk ke bagian ketiga, aturan ketat bongkar muat. Disinilah waktu terus berjalan dan argo mulai berdetak bagi para pengangkut. Jadi ceritanya, pas sarana pengangkut ini tiba, mereka nggak bisa tuh yang namanya asal nurunin atau buang kargo gitu aja. Ada urutan prosedural yang ketat banget dan wajib diikutin. Sebelum satu kotak pun berani diturunin, mereka diwajibkan buat nyerahin yang namanya pemberitahuan pabean atau manifest kedatangan. Dokumen resmi ini tuh hukumnya wajib ada sebelum tindakan fisik apapun dilakukan. Nah, yang bikin deg-degan dari aturan bongkar muat ini adalah batasan waktunya. Coba bayangin, gimana kalau ada pesawat yang datang tapi nggak langsung melakukan pembongkaran? Hukum kita tuh udah netapin batas waktu maksimal yang nggak main-main, yaitu cuma 8 jam. Ya, Anda nggak salah dengar. Dalam waktu maksimal 8 jam setelah kedatangan, pesawat itu wajib menyerahkan pemberitahuan pabeannya. Ini nunjukin banget kan betapa sistem kepabean kita menuntut kecepatan dan akurasi yang luar biasa tinggi. Oke, sekarang kita di bagian keempat, 3 jenis tempat penimbunan. Atau gampangnya, tempat di mana barang-barang ini sementara beristirahat. Setelah diturunkan, barang-barang ini pastinya butuh tempat singgah dong. Kita bahas yang pertama dulu nih, tempat penimbunan berikat atau biasa disingkat TPB. Fasilitas ini tuh benar-benar serbaguna buat para pelaku usaha. Barang impor bisa disimpan di sini untuk berbagai keperluan. Bisa buat dipamerin di pameran dagang, diolah, atau bahkan dijual ke pihak tertentu. Dan tahu nggak sih apa daya tarik utamanya? Barang di TPB ini bisa dapat fasilitas penangguhan bea masuk. Artinya pajaknya ditahan dulu sampai barangnya benar-benar masuk ke pasar domestik. Ini jelas bantu banget buat muterin arus kas perusahaan. Kalau kita perhatikan alurnya, masukin barang impor ke dalam sebuah TPB itu ibarat ngambil jeda strategis. Tujuannya sangat jelas, pengusaha bisa menunda pembayaran bea masuk, sementara barangnya disiapkan sebelum akhirnya didistribusikan ke peredaran lokal atau bahkan diekspor lagi ke luar negeri. Benar-benar sebuah keuntungan taktis. Tapi ceritanya bakal beda lagi nih, kalau ada barang impor yang ditelantarin, nggak ada pemiliknya atau malah disita sama negara. Barang-barang yang bermasalah kayak gini nggak bakal masuk ke gudang swasta. Mereka bakal langsung dikunci rapat-rapat di dalam yang namanya tempat penimbunan pabean atau TPP. Beda sama TPB tadi, tempat ini dikelola dan dijaga langsung secara ketat oleh aparat bea dan cukai untuk memastikan semuanya aman terkendali.
Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, menghitung tarif bea masuk. Ini dia nih klimaks hitung-hitungannya sebelum sebuah barang bisa masuk ke pasar kita secara resmi. Kita kan biasanya dengar kalau pajak itu dihitung berdasarkan persentase harga barangnya ya kan? Tapi tahu nggak sih, untuk komoditas tertentu yang udah ditetapin sama Menteri Keuangan, pemerintah kita justru pakai rumus matematika yang super lugas ini, yang disebut tarif spesifik. Jadi perhitungannya itu murni dari jumlah atau kuantitas barangnya dikalikan nilai rupiah per satuannya. Simpel banget, dan sama sekali nggak peduli sama fluktuasi harga pasar yang naik turun. Biar makin kebayang, kita ambil satu contoh konkret deh. Katakanlah ada 10.000 kg gula pasir impor yang masuk. Karena gula masuk kategori tarif spesifik, kita nggak perlu lagi repot-repot ngecek persentase harga pasarnya. Kita cukup kalikan aja 10.000 kg itu dengan tarif Rp700 per kilogramnya. Hasilnya, perjalanan administratif panjang yang kita bahas tadi ditutup dengan kewajiban bayar yang super presisi, Rp7 juta. Sederhana banget hitungannya, tapi eksekusinya ketat luar biasa. Nah, setelah tahu semua ini, besok-besok pas Anda lagi belanja dan ngambil barang impor dari rak toko, entah itu HP baru, baju, atau bahkan sekantung gula pasir, coba deh mikir sebentar. Ingat lagi gimana perjalanan logistik dan birokrasi masif yang udah dilaluinya. Barang itu harus lewatin perbatasan tak kasat mata yang ratusan mil jauhnya, diawasin ketat dengan batasan waktu 8 jam di pelabuhan, masuk ke tempat penimbunan, sampai akhirnya dihitung tarifnya secara presisi. Barang itu benar-benar berhasil survive ngelewatin itu semua, cuma buat sampai ke tangan Anda. Kira-kira setelah tahu rumitnya proses di balik layar ini, seberapa berharga sih barang-barang impor yang ada di sekitar Anda sekarang? Sampai jumpa di explainer kita berikutnya.